Hampir di setiap wilayah Indonesia memiliki budaya mahar. Pemberian mahar merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap wanita menjelang pernikahan. Memberi mahar kepada mempelai wanita ibarat memberi kado atau ucapan terima kasih atas kesediaan sang calon mempelai tersebut untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki. Ada keragaman dalam tradisi pernikahan di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian mahar berlangsung dengan luar biasa. Mahar yang diberikan biasanya bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Berikut ini ulasan tentang budaya mahar di Indonesia yang unik dan kadang terasa mahal luar biasa. 5. Nias. Cukup berbeda dengan di kebanyakan wilayah di Indonesia. Nias menerapkan besaran mahar dengan alat ukur babi. Jadi, calon mempelai laki-laki memberikan babi sebagai mahar karena hewan ini dianggap merupakan alat ukur kemakmuran di wilayah tersebut. Satu ekor babi biasanya diharganya 1 juta rupiah, dan dalam sebuah pernikahan, jumlah babi yang diberikan sebagai mahar bisa mencapai 30 ekor yang setara dengan 30 juta rupiah. Kebanyakan masyarakat Nias adalah seorang petani, akan teras cukup berat apabila harus memenuhi mahar pernikahan yang cukup mahal. 4. Padang Pariaman. Padang Pariaman di Sumatera Barat adalah juga menerapkan tradisi mahar yang tidak sedikit. Sama dengan Aceh, di Padang juga menggunakan emas yang dikenal dengan sebutan japwik. Alat ukurnya disebut ameh, di mana satu ameh adalah 2,5 gram emas. Selain ditentukan oleh tingkat pendidikan calon mempelai wanita, besaran mahar yang diberikan juga ditentukan oleh strata sosial keluarga calon mempelai perempuan. 3. Aceh. Aceh atau yang dikenal dengan Kota Serambi Mekah juga merupakan pemberian mahar termahal. Besaran mahar ditentukan dalam emas yang dikenal dengan nama mayam. Satu mayam adalah sebanyak 3,3 gram emas atau setara dengan uang 1,75 juta rupiah. Pemberian mayam adalah kewajiban dan setidaknya calon mempelai laki-laki memberikan 25 mayam atau paling rendah 6 juta rupiah, nilai yang cukup besar bagi seorang yang berpenghasilan rendah. Jumlah mayam yang dipatok oleh keluarga calon wanita adalah ditentukan oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, pekerjaan calon dan juga kedudukan dari keluarga calon mempelai. 2. Banjar. Suku Banjar berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberian mahar di wilayah ini dikenal dengan sebutan jujuran. Tradisi pernikahan di sini sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari sang calon laki-laki. Calon laki-laki tidak hanya memberikan mahar tapi juga membiayai pesta pernikahan yang dilangsungkan oleh pihak sang calon wanita. Jumlahnya pun tidak sedikit. Masyarakat setempat mematok antara 5 juta hingga 20 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Jumlah itu tentu belum termasuk pemberian barang-barang lainnya. Banyaknya undangan yang akan hadir juga akan disesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan. Semakin sedikit maharnya, maka semakin sedikit pula orang yang diundang. 1. Bugis. Suku Bugis merupakan urutan pertama pemberian mahar termahal di Indonesia. Tradisi ini berlaku bagi siapapun yang berencana menikahi gadis Bugis, termasuk jika sang calon mempelai laki-laki berasal dari luar suku Bugis. Bagi yang ingin menikahi gadis Bugis, maka harus siap-siap tercengang dengan jumlah mahar yang harus diberikan kepada sang calon istri. Masyarakat Bugis mematok mahar sesuai dengan tingkat derajatnya hingga tingkat pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya, maka akan semakin mahal mahar yang harus diberikan. Kisaran mahar untuk lulusan S1 adalah 50 juta rupiah, sedangkan untuk lulusan adalah 75 juta rupiah dan untuk lulusan S3 adalah 100 juta rupiah. Ternyata cinta itu memang buta, tidak memandang sesuatu. Apapun akan dilakukan meski dengan pengorbanan.
Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Walau tak jarang tradisi itu memberatkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, tapi di sisi lain itu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi kekayaan budaya sendiri. Itulah tadi merupakan beberapa budaya mahar yang ada di Indonesia. Bagi kamu yang memiliki calon yang disebutkan di atas, sebaiknya mulai dipikir-pikir kembali atau bisa mulai menabung dari sekarang. Semoga beruntung.